Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Yuliasi, guru geografi di SMA 5 Bagan Sinemba. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ini kita akan membahas tentang struktur keruangan dan perkembangan desa kota. Yang pertama kita bahas pengertiannya. Desa adalah suatu daerah tempat tinggal penduduk yang jauh dari kota. Adanya homogenitas pada penduduk desa, baik dalam hal mata pencarian, yaitu mayoritas agraris, nilai kebudayaan maupun tingkah laku, hubungan antar penduduk yang masih akrab. Sementara untuk kota, kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen di bidang non-agraris dan orang-orangnya bersifat materialistis. Pola keruangan desa. Pola keruangan desa itu ada yang pertama pola linear atau memanjang. Pola linear atau memanjang biasanya mengikuti jalur jalan raya ataupun alur sungai. Nah, ini ada gambar bagaimana arah pengembangan yang cocok jika dilakukan pengembangan pada daerah yang memiliki pola linear ataupun memanjang. Selanjutnya, pola memanjang pantai. Ini adalah daerah-daerah di kawasan tepi pantai yang mana biasanya pemukimannya itu mengikuti garis pantai dan arah pengembangannya ini ya di sekitar pantai. Biasanya di daerah ini terdapat kawasan industri kecil, kemudian ada pemukiman, baru laut. Yang ketiga, pola terpusat. Pola terpusat itu biasanya terdapat di daerah pegunungan dan penduduknya berasal dari satu keturunan. Artinya mereka mengelompok berdasarkan keluarga. Kemudian yang keempat, ada pola mengelilingi fasilitas tertentu. Contohnya kayak mengelilingi danau, mengelilingi waduk, ataupun pasar. Ini biasanya terdapat di daerah dataran rendah. Struktur ruang kota. Yang pertama itu menurut teori konsentrik, teori yang dikemukakan oleh Burgess ya. Dia membagi kota itu menjadi beberapa zona. Yang pertama ada pusat kegiatan, terus yang kedua ada zona transisi, yang ketiga wilayah masyarakat berpendapatan rendah, yang keempat itu ada wilayah masyarakat berpenghasilan menengah, yang kelima wilayah tempat tinggal masyarakat berpenghasilan tinggi, dan yang terakhir wilayah batas kota desa. Berikutnya ada teori sektoral. Menurut teori ini, pusat kegiatan daerah terletak di pusat kota. Perkembangan penggunaan lahan berkembang menurut sektor-sektor yang membentuknya, dan biasanya dipengaruhi oleh bentuk lahan dan pengembangan jalan. Di sini wilayah terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pusat daerah kegiatan, terus kemudian ada perumahan kaum buruh, kemudian ada perdagangan besar dan industri kecil, terus ada perumahan kaum elit, dan yang terakhir itu ada perumahan menengah. Berikutnya ada teori inti. Teori inti dikemukakan oleh Harris dan Ullman. Di dalam teori inti membahas bahwa di dalam suatu kota kadang-kadang terdapat tempat tertentu yang berfungsi sebagai inti-inti kota dan pusat pertumbuhan baru. Hal tersebut menyebabkan ada beberapa inti dalam suatu wilayah kota. Jadi dalam suatu kota itu bukan hanya ada satu inti, tapi ada beberapa inti. Contohnya tempat yang dapat menjadi inti kota, misalnya wilayah industri, wilayah pelabuhan, jaringan jalan, perguruan tinggi, stasiun, dan lain-lain. Nah, ini adalah bentuk dari teori inti berganda. Nah, ini pembagiannya. Dia ada 8, ada 9. Yang pertama itu ada pusat daerah kegiatan,
Ini dia. Kemudian yang kedua ada perumahan kaum buruh. Terus ada zona industri skala besar. Ada perumahan kaum menengah, perumahan kaum elit. Kemudian ada industri berat. Ada zona bisnis di luar pusat, daerah kegiatan, zona pemukiman daerah urban, dan yang terakhir ada industri ringan di suburban. Berikutnya ada perkembangan desa. Perkembangan desa itu dimulai dari desa tradisional. Desa tradisional itu atau pradesa, yaitu tipe desa pada masyarakat terasing yang seluruh kehidupannya masih bergantung pada alam sekitar. Contohnya kayak untuk kehidupan sehari-hari mereka masih bercocok tanam, terus cara membuat rumahnya masih lebih bersifat tradisional, menggunakan bahan-bahan dari alam, terus pengolahan makanannya juga masih bersifat tradisional. Kemudian setelah perkembangan dari desa tradisional lanjut ke desa swadaya. Nah, desa swadaya ini mereka sudah memiliki potensi tertentu tetapi belum dikelola dengan baik karena keterbatasan dari skill yang mereka miliki. Dan yang ketiga, desa swakarya. Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Dan desa ini telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas, dan prasarana lain yang sudah lebih baik dibandingkan desa swadaya. Yang terakhir ada desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Teori-teori perkembangan kota. Menurut Lewis Mumford dalam Raharjo, dia mengklasifikasikan kota berdasarkan beberapa tingkat perkembangannya. Yang pertama ada tahap neopolis. Di tahap neopolis, yaitu suatu wilayah yang berkembang dan sudah diatur ke kehidupan kota. Kemudian ada tahap polis. Tahap polis itu kota yang masih memiliki ciri kehidupan agraris sebagai pusat keagamaan dan pemerintahan. Kemudian ada tahap metropolis, yaitu kota besar, kota induk yang perekonomiannya sudah mengarah ke sektor industri. Lanjut yang keempat, ada tahap megalopolis, wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis yang berdekatan lokasinya sehingga membentuk jalur perkotaan yang sangat besar dan telah mencapai tingkat tertinggi. Yang kelima, ada tahap tiranopolis, yaitu kota yang sudah mengalami kemerosotan moral dan akhlak manusianya, diliputi oleh kerawanan sosial dan sulit dikendalikan. Misalnya angka kriminalitas yang tinggi, kemacetan lalu lintas, serta kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir ada tahap nekropolis. Tahap nekropolis yaitu kota yang kehidupannya mulai sepi, menuju ke arah keruntuhan, bahkan berkembang menjadi kota mati, kota yang sudah mengalami kehancuran peradabannya. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.